Jika Anda perhatikan, ini yang terakhir case kita, di mana ketika kita kunjungi store list itu langsung not found. Terjadi hanya karena pada web.php di sini kan ada root get, store Slack, dan di sini ada store list. Jadi sebenarnya behind the scenes list ini dianggap Slack, sehingga jika Anda perhatikan dia not found, memang karena tidak ada list pada produk kita, pada store kita di table gitu. Nah untuk itu Anda harus paham di sini untuk meletakkan rootnya. Sebagai contoh, saya akan langsung kecilkan dulu yang ada di sini dan kemudian kita akan pindahkan yang ini itu ke sini. Sehingga kita buat dia paling bawah hanya karena kita ingin save list yang namanya list ini. Sehingga kita refresh sekarang, maka kita sudah bisa melihatnya. Cool. Tetapi jika sekarang kita lihat tampilannya kan tidak begitu bagus ya. Coba kita pergi ke list ini dan lihat pada store item ini, kita bisa tentu buat di sini semacam yang namanya str limit. Ya. Kemudian untuk yes tidak ada lagi ya karena kita tidak menampilkan apa-apa di sini. Oke. Untuk store ini sebenarnya sangat besar ya bisa dibilang karena dia bukan sifatnya itu kecil-kecil aja tuh biasanya kalau store itu entah itu satu kata lah bisa dibilang. Coba lu kita pergi ke store factory ini. Dan jangan kita buat sentence, word aja kita buat di sini. Kemudian kita buat 2, mungkin dia 2 kata, 3 ya kali. Tidak ada parameter bahkan. Oke, coba kita lakukan MVS lagi. Kita refresh di Firefox. Yes, kita akan dipinta untuk login. Coba kita lihat di sini aja. Yes, beginilah kurang lebih ya. Store dollar, store delectus gitu. Sehingga kita lihat dia pada store list nantinya kurang lebih seperti ini. Tetapi sebagai seorang admin tentu kita ingin mengetahui berapa produk dari masing-masing store itu kan. Jadi oleh karena itu saya akan pergi ke store list ini untuk menambahkan yang namanya di sini with count products. Sehingga sekarang jika saya buat ini stores, refresh, maka di sini akan sudah ada masing-masing product count-nya. Oke, ketika Anda ingin menampilkan single product seperti misalnya di show ini, tadi kan kita load count, ketika kita ingin menampilkannya di collection atau pagination, kita bisa buat with count. Oke, sekarang kita bisa pergi ke sini, kita bisa buat di sini dia. Ini yang terakhir kita hilangkan, kemudian di sini kita buat itu store products count. Refresh. Ini dia 20 products kita buat misalnya. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam semacam pluralize ya, products count. Kemudian ini kita buat hilangkan aja ini. Ya. Sorry. Terbalik sepertinya. Maka muncul dia di sini 20 products. Tidak ada salahnya sih sepertinya jika kita buat di sini teksnya itu Jing 400 dan teksnya itu SM sehingga lebih nice dia kelihatannya. Very cool. Dan yes, saya tadi bilang bahwa pada store ini jika kita lihat ya akan ada banyak produk di sini dan kita harus menampilkannya secara paginate. Tetapi jika kita perhatikan pada show.bleed.php, kita buat di sini store products yang mana itu sangat tidak luar biasa. Bahkan kenapa? Selain dia tidak terorder, kita sebenarnya tidak bagus sekali di sini karena kita menampilkan secara paginate ataupun limit di sini, ya. Dan bahkan memang tidak diorder karena dia akan diambil dari yang pertama kali. Istilahnya order by ascending by default. Tetapi kita inginkan dia descending harusnya. Sehingga di sini saya akan ganti menjadi products. Sehingga jika kita refresh, undefined variable products akan muncul di browser. Yang itu akan kita solve pada store controller pada method show. Nah, di sini kita tampilkan products store. Kita refresh, maka sekarang kita sudah muncul di sini. Tetapi tentu kita butuh 12 biar supaya dia fit ke semuanya. Dan kemudian kita tentu ingin memodifikasi yang namanya views-nya untuk menampilkan paginate-nya. So di sini kita buat paginate atau products links dengan seperti itu saja. Refresh. Ini dia. Kasih dong MT 6. Ya. Cool. Kita kedua 1. Oke, cool. Ini yang kita mau. Ya tentu ya untuk membuat produk ini bisa melalui yang namanya store relasinya. Ya. Sebagai contoh misalnya jika kita pergi ke store controller atau kita tidak mempunyai untuk melihat produk ini. Sehingga sebenarnya Anda sudah menebaknya semuanya ya. Kita buat di sini make controller, product controller misalnya. Itu kita masukkan aja model product.
Kemudian pada product controller ini akan ada edit dan segala macamnya lah. Tapi saya tidak akan berencana untuk membuatkan semua ini ke dalam store. Tapi yang pasti saya ingin menunjukkan satu hal kepada Anda untuk create-nya saja lah ya. Karena di sini agak membingungkan ketika Anda belum paham. Coba di sini saya buat root, resource, store, product ya. Dan di sini kita buat itu product controller class. Dan sekarang saya akan pergi dulu ke terminal untuk melihat root listnya. PHP artisan root list name kita buat di sini store products. Dan jika Anda perhatikan di sini jelas bahwa kita sudah mempunyai hal-hal seperti ini. Jadi ketika kita ingin melihat show-nya, ini yang kita panggil. Tapi karena ini tidak require harus login, jadi kita bisa buat di sini excepkan saja show-nya. Dan ya saya rasa untuk show-nya excepkan saja sehingga kita bisa membuat satu root lagi di sini untuk products show, untuk product Slack-nya pasti product controller class, dan kita buat sini show. Tentu di sini kita buat product show. Nah, tetapi jika Anda ingin membuat seperti ini juga tidak ada masalah. Ya, store Slack. Jadi dia tampil store-nya apa, Slack-nya produknya apa, kurang lebih seperti itu. Sehingga sekarang sebenarnya pada store show tadi, ya di sini sebenarnya kita bisa langsung kasih linknya. Linknya bisa kita letakkan di sini sama seperti yang tadi absolute. Kemudian di sini kita bisa langsung buat root yang itu terima store dan juga itu product. Saya rasa begitu pun sudah oke ya. Store, product, kemudian di sini nggak usah pun diisi, tidak ada masalah harusnya. Refresh. Yes, kita sudah mendapatkannya jika Anda perhatikan di bawah. Ya, ini yang kita mau sebenarnya. Dan ya, product controller tidak ada, maka kita sekarang langsung pergi ke sana. Show, dan di sini kita return product. Refresh. Yes, karena di sini kita buat dia dua parameter, yaitu store dan juga product, sehingga di sini kita juga perlu memperkenalkan dia store. Kemudian jangan lupa import ini, refresh. Yes, kita dapatkan dia. Dan ini otomatis not found ya, sehingga ketika kita buat seperti ini, kita salahkan aja Slack dari produknya, maka ini akan langsung not found. Otomatis akan dibuat sila raffle seperti itu, which is very cool harusnya. Karena jika seandainya dulunya ya, ini kalau misalnya kita buat asal-asal, tetapi yang ini benar, ini akan bisa gitu. Sehingga dengan menggunakan model binding ini, dia akan langsung cek bahwa apakah store-nya ini betul, apakah produknya ini betul. Itu kurang lebih. Nah, ketika Anda membuat sebuah produk nantinya akan muncul di store ini pastinya ya. Coba kita lihat dulu untuk store. Ini dia. Yang minta hanya satu parameter saja, yaitu adalah store. Sehingga di sini Anda buat store, kemudian di sini store. Dan di sini tentunya itu mudah saja. Store products, panggil relasinya, kemudian create, ya apa saja, misalnya name. Ya kurang lebih seperti itulah cara membuatnya. Tentu saya tidak akan mengajarinya karena ini sangat berulang-ulang sekali. Untuk masalah CRUD ini sangat mudah sekali harusnya. Tetapi yang jelasnya jika ini Anda tes, misalnya Anda mempunyai formnya, itu maka akan langsung bisa harusnya tanpa ada masalah tentunya. Karena kita sudah fill semua yang kita butuhkan. Mungkin pun masalahnya jika ada, paling cuman di fillable. Ya tentu Anda tahu bahwa fillable sudah kita bahas juga. Dan ini Anda bisa langsung masukkan di sini. Protected, fillable. Kemudian Anda buat seperti ini. Yes, seperti itu. Oke, saya rasa di video berikutnya kita bisa lanjut fokus ke not found page-nya. See you soon.